Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo saintis muda, kembali lagi ke ruang belajar bersama saya Dainur Cahyo. Pembelajaran pada kali ini yaitu perpindahan kelor. Sebelum kita memulai pembelajaran, kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa bisa dimulai. Berdoa bisa dicukupkan. Selanjutnya adalah tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran pada kali ini di mana diharapkan kita dapat menjelaskan konsep perpindahan kalor setelah mengamati video fenomena perpindahan kalor pada proses perebusan air dengan benar. Kemudian dapat merumuskan persamaan perpindahan kalor secara konduksi, konveksi, dan radiasi setelah memahami materi perpindahan kalor pada bahan ajar dengan benar. Baik, selanjutnya kita amatin video yang akan ditayangkan berikut ini. Konveksi pada air yang direbus. Kali ini kita akan mengamati proses konveksi pada zat cair yang terjadi saat kita merebus air. Nyalakan pemantik api dan arahkan ke bawah bejana kaca. Saat dipanaskan, molekul air akan memuai dan menjadi lebih ringan sehingga bergerak naik. Molekul air yang suhunya lebih rendah akan bergerak turun menggantikan molekul air sebelumnya. Peristiwa berpindahnya molekul air sebagai perantara panas inilah yang disebut dengan konveksi. Kamu juga dapat menggeser bejana dan perhatikan perbedaannya. Konveksi pada angin darat. Kali ini kita akan mengamati proses konveksi zat gas yang terjadi pada angin darat. Saat malam hari, udara di atas lautan lebih panas sehingga menyebabkan partikel udaranya memuai ke atas. Partikel udara yang memuai ke atas tersebut akan digantikan dengan partikel udara yang lebih dingin dari arah daratan. Peristiwa berpindahnya partikel udara sebagai penghantar panas inilah yang disebut dengan konveksi. Konveksi pada angin laut. Kali ini kita akan mengamati proses konveksi zat gas yang terjadi pada angin laut. Saat siang hari, udara di atas daratan lebih panas sehingga menyebabkan partikel udaranya memuai ke atas. Partikel udara yang memuai ke atas tersebut akan digantikan dengan partikel udara yang lebih dingin dari arah lautan. Peristiwa berpindahnya partikel udara sebagai penghantar panas inilah yang disebut dengan konveksi. Nah, dari video yang tadi yang telah ditayangkan, apa yang terpikirkan dari fenomena tersebut? Kemudian, apa yang terjadi sih pada air yang direbus? Kemudian, mengapa air yang direbus bergerak naik turun? Iya, benar. Jadi, video tadi mengalami perpindahan kalor secara konveksi. Kemudian, yang terjadi adalah air tersebut mengalami gerakan naik turun akibat dipanaskan oleh api. Kemudian, di mana pada air yang direbus tersebut pada air bagian bawah panci memiliki suhu yang lebih tinggi daripada bagian atasnya, sehingga suhu yang berbeda tersebut menyebabkan gerakan air itu naik turun. Nah, kemudian ada pertanyaan lagi nih, mengapa kalor mengalami perpindahan? Ya, benar. Jadi, kalor tersebut mengalami perpindahan karena ia adalah energi panas yang berpindah dari benda yang bersuhu tinggi ke benda yang bersuhu rendah.
Nah, perpindahan kalor adalah perpindahan energi akibat adanya perubahan suhu di antara dua tempat yang berbeda. Bahasan utamanya dalam perpindahan panas ialah cara energi di dalam panas dapat berpindah tempat dan laju perpindahannya dalam kondisi tertentu. Kemudian, perpindahan kalor itu terbagi menjadi tiga. Yang pertama ada konduksi, yang kedua ada konveksi, kemudian ada radiasi. Yang pertama adalah konduksi, di mana pada gambar yang terlihat itu sebuah batang logam yang salah satu ujungnya dipanaskan di atas api, sementara ujung yang satunya dipegang tangan. Nah, panas yang terjadi di ujung logam yang dipanaskan di atas api itu akan dirasakan juga oleh tangan yang memegang ujung logam pada bagian lainnya. Nah, ini membuktikan adanya aliran kalor panas pada logam. Nah, peristiwa perpindahan kalor melalui suatu zat tanpa disertai dengan perpindahan partikel-partikelnya disebut dengan konduksi. Nah, konduksi juga dapat dirumuskan seperti Q per delta T sama dengan H besar dikali K dikali A delta T per L. Kemudian ini ada contoh soalnya, di mana diketahui L-nya sama dengan 2 meter, kemudian yang A-nya itu adalah 40 cm persegi yang akan diubah menjadi ke meter, jadi 40 dikali 10 pangkat min 4 meter persegi. Kemudian K-nya 0,2 kal per meter sekon derajat Celcius, kemudian delta T-nya sama dengan 70 derajat Celcius. Nah, dengan rumus yang H besar sama dengan K dikali A delta T per L, kita menghasilkan H besar sama dengan 0,28 kali per sekon. Kemudian yang selanjutnya adalah konveksi. Ketika kita merebus air, maka akan terjadi aliran perpindahan kalor dari air yang panas di bagian bawah dengan air yang dingin di bagian atas wadah. Nah, peristiwa yang perpindahan kalor yang disertai perpindahan massa atau perpindahan partikel-partikel zat perantara disebut dengan aliran kalor secara konveksi. Nah, aliran kalor secara konveksi dapat dirumuskan sebagai H besar sama dengan H kecil dikali A dikali delta T. Dengan contoh soal, di mana pada contoh soal ini diketahui H kecil sama dengan 0,01 kal per meter sekon derajat Celcius, kemudian A sama dengan 25 cm persegi, diubah ke meter menjadi 25 dikali 10 pangkat 4 meter persegi. Nah, delta T-nya yaitu suhu yang lebih besar dikurangin suhu yang lebih kecil. Nah, jadinya menghasilkan 75 derajat Celcius. Nah, dengan H besar dengan rumus H dikali A dikali delta T menghasilkan nilai H besar sebesar 1,875 dikali 10 pangkat min 3 kal per sekon. Nah, yang ketiga adalah radiasi. Nah, saat kalian berkumpul di sekitar api unggun, akan dirasakan panas dari api yang menyala. Nah, peristiwa perpindahan kalor tanpa zat perantara disebut dengan radiasi. Dengan rumus delta Q per delta T sama dengan H besar sama dengan E dikali sigma dikali A dikali T per pangkat 4. Nah, ada contoh soalnya di mana A-nya 10 pangkat min 6 meter persegi, E-nya 0,5, kemudian T-nya 100 Kelvin, 1000 Kelvin, kemudian T-nya sama dengan 5 sekon, kemudian sigma sama dengan 5,67 dikali 10 pangkat 8. Nah, yang ditanya delta Q, jadi kita menggunakan rumus delta Q per delta T sama dengan E sigma dikali A T pangkat 4. Nah, kita masukkan rumus delta Q sama dengan E sigma dikali A dikali T pangkat 4 dikali delta T. Nah, dengan rumus tersebut kita masukkan apa yang sudah diketahui, kemudian menghasilkan delta Q sebesar 14,175 dikali 10 pangkat min 2 Joule. Nah, dari apa yang kita pelajarin tadi, kesimpulannya adalah di mana perpindahan kalor secara konduksi, peristiwa perpindahan kalor melalui suatu zat tanpa disertai dengan perpindahan partikel-partikelnya disebut dengan konduksi. Kemudian perpindahan kalor secara konveksi, yaitu peristiwa perpindahan kalor yang disertai perpindahan massa atau perpindahan partikel-partikel zat perantaranya. Kemudian perpindahan kalor secara radiasi, peristiwa perpindahan kalor tanpa zat perantara disebut dengan radiasi. Ya, mungkin
sekian pembelajaran bersama pada materi perpindahan kalor. Kemudian kita akan melanjutkan beberapa pembelajaran selanjutnya, yaitu dengan materi teori kinetik gas. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya.